Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Keluarga Imamat Rajani yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Kita sudah sampai di minggu terakhir bulan April. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa keadaan saudara berada dalam keadaan yang baik-baik. Dan saya percaya saudara sepanjang bulan ini mengalami mujizat Tuhan dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan singkat yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Saya ingin supaya saudara perhatikan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari materikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah semua umat-Mu, semua jemaat-Mu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berbicaralah bagi kami, dan biarlah firman Tuhan ini ditabur di tanah yang subur, supaya bertumbuh, dan iman kami, semua jemaat-jemaat-Mu mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan sebagai landasan renungan saya pada hari ini dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Mari kita perhatikan Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, saya akan ulang sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini, saudara simak baik-baik. Dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, memang saya senang kalau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya membawa share firman Tuhan, saya senang memakai tema yang sangat unik. Dan kali ini, tema dalam ibadah minggu ini, di minggu terakhir bulan April ini, saya ingin memberikan tema orang Kristen yang luar biasa. Kebanyakan orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi hari ini saya ingin berbicara tentang orang Kristen yang luar biasa. Jangan mau saudara jadi biasa-biasa saja. Orang biasa-biasa saja itu tidak berguna. Tetapi orang luar biasa, pasti dia kehidupannya luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa? Karena kekristenan itu ada Yesus dalam hidup saudara yang membuat saudara luar biasa. Jikalau Yesus ada dalam hidup saudara, saudara terima Yesus, dan Yesus bertakhta dalam kehidupan saudara itu luar biasa Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Nah, cara menjadi orang Kristen yang luar biasa itu bagaimana? Nah, saudara perhatikan. Cara menjadi orang Kristen yang luar biasa itu yang pertama, saudara harus keluar dari zona nyaman untuk menghidupi firman Tuhan. Nah, seorang harus meninggalkan zona nyaman untuk menghidupi firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Karena pada waktu saudara ada dalam zona nyaman, saudara ada dalam keadaan yang aman, saudara akan jadi orang yang biasa. Saudara tidak mengandalkan Tuhan. Karena kehidupanku sudah aman. Aku sudah punya segala sesuatu. Oh, aku tidak perlu lagi. Yang penting mau gereja atau tidak gereja terserah. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya kenapa Tuhan bilang kita harus keluar dari zona nyaman? Karena zona nyaman akan membuat orang bodoh. Zona nyaman akan membuat orang tidak bisa berpikir apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara,
keluar dari zona nyaman dan mulai menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap hari saudara harus membaca kebenaran firman Tuhan supaya apa? Imanmu dibangkitkan, gairahmu dibangkitkan. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari saya menghimbau, mengajak jemaat Tuhan untuk menghidupi setiap kebenaran yang saudara dengar, saudara dapat menghidupi dalam kehidupan saudara sehari-hari. Supaya pada waktu masalah datang, persoalan datang, saudara katakan kepada masalahmu, saudara katakan kepada persoalanmu, engkau persoalan, engkau kecil, Yesusku besar. Bapak Ibu Saudara, saudara bisa lihat dari dalam Matius 16 ayat yang ke-24 dan 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Untuk itu, jadilah orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang memiliki bobot iman. Orang Kristen yang memiliki hubungan yang luar biasa dengan Bapaknya di sorga. Supaya bisa menangkap isi hati Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua saudara, cara menjadi orang Kristen yang luar biasa, menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Kita harus bisa mengubah suatu pandangan kita agar selaras dengan sudut pandang Tuhan. Kita yakin bahwa selalu ada jalan saat tiada jalan. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan cara pandangan kita dengan pandangan Tuhan? Ya, saudara harus belajar firman. Saudara harus punya tingkat keintiman dengan Tuhan. Saudara harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya pandangan Tuhan, cara pandang Tuhan, engkau bisa mengetahui dan engkau selaraskan dengan cara pandangmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, memang orang berpikir untuk menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Kadang-kadang orang biasa berpikirnya mumet. Sebenarnya gampang. Caranya begini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Engkau belajar firman Tuhan, engkau hidupi kebenaran firman Tuhan, engkau afirmasi kebenaran firman Tuhan ada dalam hidupmu, maka cara pandangmu akan sesuai dengan cara pandang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan membuat saudara semakin hari semakin luar biasa. Pada waktu mungkin engkau berada dalam saat-saat krisis seperti ini. Pada waktu engkau mungkin ada dalam saat-saat terjepit sekali ini. Mungkin engkau merasa bahwa tidak ada jalan. Justru pada waktu engkau selaraskan cara pandangmu dengan cara pandangnya Tuhan, maka selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, biarlah di minggu terakhir ini, di minggu di mana kita akan mengakhiri bulan April ini, memang masa-masa sulit akan ada sementara terjadi. Tapi saya percaya badai pasti berlalu. Kita punya Yesus yang luar biasa. Yang terakhir, cara kita menjadi orang Kristen yang luar biasa yang terakhir, latihlah pikiranmu untuk berpikir supranatural. Latihlah pikiranmu untuk berpikir supranatural. Caranya begini Bapak Ibu Saudara. Saya mulai melatih pikiran saya untuk saya setiap hari selalu membaca kebenaran firman Tuhan dan saya ngomong. Saya tahu pada waktu saya berbicara, Tuhan, saya adalah anak-Mu, saya berhak untuk menerima berkat-Mu, dan saya tahu bahwa status saya anak Tuhan dan saya pasti diberkati. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita latih pikiran kita untuk berpikir secara supranatural, kita latih pikiran kita untuk selalu berpikir bahwa pada waktu kita hidupi kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berjalan bersama dengan kita, maka apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan sertai. Latih pikiranmu untuk berpikir supranatural. Yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Engkau yang sakit hari-hari ini, engkau yang mengalami pergumulan hari-hari ini, latih pikiranmu. Taruh dalam pikiranmu, aku pasti sembuh, aku pasti diberkati. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini
akan merubah paradigma kita, akan merubah pola pikir kita. Karena Tuhan ingin merubah saudara di pola pikir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, demikian kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang luar biasa. Dan jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi jadi orang Kristen yang luar biasa. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang luar biasa. Tidak menjadi orang Kristen yang biasa saja. Dan biarlah hari ini meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Semua jemaat Tuhan boleh mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan kami melatih pikiran kami. Kami tahu kami harus selaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu ya Bapa. Dan mampukan kami supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Berkati setiap apapun yang jemaat Tuhan-Mu lakukan, biarlah mereka berhasil dan mereka memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, lawat seluruh jemaat-Mu, dan biarlah hari-hari ini tingkat kebergantungan kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati orang-orang yang dekat dengan kami, Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat-Mu, Tuhan berkati setiap sahabat-sahabat kami, orang tua kami, kakak beradik kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami juga diberkati, semua tim medis yang hari-hari ini, mereka yang bekerja untuk memberantas virus corona ini, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap benih-benih keuangan yang sudah ditabur oleh jemaat-Mu. Kembalikan berkat berkelimpahan bagi tangan-tangan yang sudah memberi. Dan biarlah kami hidup dalam tingkap langit yang terbuka. Dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dan biarlah Tuhan di hari Minggu ini kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai siang hari ini. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan, terus semangat di dalam Tuhan, dan saya percaya kita menjadi orang Kristen yang luar biasa, tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu pertama dalam ibadah yang luar biasa disertai dengan perjamuan kudus. Haleluya.